Giring-giring perak. Episode 31. Tangannya meraih tengkuk baju si hitam yang sedang menelungkup menyelamatkan dirinya di tanah. Tubuh lelaki itu dia tenteng berdiri, dan saat itulah anak panah dan tombak itu sampai ke tubuh mereka. Terdengar pekik dan raung kesakitan. Kedua orang yang tegak di tengah lingkaran itu seperti disate oleh anak panah dan tombak. Semua mereka tertegun. Mereka tak menyangka anak muda itu bisa bergerak demikian cepat menegakkan pimpinan mereka dan menjadikannya sebagai tameng. Kini tubuh kedua lelaki itu kelihatan seperti ditancapi belasan anak panah dan tombak. Mereka semua masih tegak mengelilingi kedua tubuh yang masih tegak itu. Lalu tiba-tiba, lambat-lambat tubuh si hitam rubuh ke tanah. Tubuhnya tak sampai mencecah tanah. Ada jarak sekitar sejengkal antara tubuhnya dengan bumi. Jarak itu disebabkan ujung panah dan tombak anak buahnya sendiri, yang menembus tubuhnya. Sementara anak muda yang berbaju putih itu tetap saja tegak dengan tenang di tengah lingkaran. Semua orang jadi terkejut. Benar-benar suatu kemustahilan yang mereka lihat itu. Mereka menyaksikan sendiri betapa tadi kedua orang itu seperti disate jadi satu. Tapi kenapa kini yang rubuh hanya pimpinan mereka saja? Apakah anak muda ini memakai ilmu siluman yang tak bisa ditembus panah dan tombak? Selagi mereka berpikir begitu, dari arah utara tiba-tiba terdengar huru-hara. Dari tempat-tempat penjagaan lain di beberapa tempat, penyamun segera berlarian ke arah suara hiruk tersebut. Di daerah itu ternyata tengah terjadi perkelahian. Si giring-giring perak menoleh ke arah itu. Kemudian tubuhnya melompat tinggi ke udara. Dalam keadaan mengapung itu dari atas dia melihat ke arah suara hiruk pikuk tersebut. Sekilas pandang dia melihat Rajo Tuo, Tuanku Nan Renceh, Datuk Sipasan dan teman-temannya yang lain sedang terlibat perkelahian di sana. Rupanya mereka tiba di bukit ini lebih cepat dari yang diduga. Melihat kedatangan teman-temannya itu, si giring-giring perak jadi gembira. Dengan demikian berarti dia bisa segera menolong ketiga perempuan yang tertawan itu. Ya, itulah tugas utama yang harus dia kerjakan kini. Begitu turun ke tanah dia segera menuju ke rumah besar di tengah kampung itu. Beberapa lelaki yang ditugaskan menjaga rumah tersebut segera berlari lintang pukang. Dia masuk ke rumah. Rumah itu ternyata kosong. Tak ada siapapun. Begitu keluar dari rumah dia menangkap seorang lelaki yang lewat di depannya. Penyamun itu berusaha menggerentangkan tangannya. Tapi dia terkejut ketika dilihatnya siapa yang memegang tangannya. Kiranya si giring-giring perak, dia coba tersenyum. Pak Giring-giring. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kemana saja tak nampak selama ini? Pak. Penyamun itu coba menghilangkan gugup dengan pura-pura ramah. Dan anak muda itu pura-pura melayani keramahannya. Apa kerjamu di sini? Saya hanya bedinde di sini, Pak. Bedinde. Pekerjaan apa pula itu? Ya, Pak. Pak, dalam bahasa Betawi artinya adalah pembantu. Pembantu. Ya, Pak. Oh. Ya saya boleh pergi, Pak. Kemana? Makan angin, menyuruk, Pak. Menyuruk. Ya, Pak. Kenapa harus menyuruk? Saya gacar, Pak. Orang main bunuh saja di sini. Kalau benar kau bedinde, kenapa bawa panah? Ini untuk latihan, Pak. Latihan apa? Kan sebentar lagi pertandingan besar panah memanah, Pak. Si giring perak akhirnya terpaksa melepaskan orang itu dengan geli. Ketika dia telah dilepaskan, lelaki itu melambaikan tangannya seperti orang yang akan berpisah. Bapak baik deh, goodbye, Pak, ujarnya sambil mengambil langkah 2000.
Di bahagian barat bukit itu, rombongan Tuanku Nan Renceh memang telah muncul. Dalam perkelahian mereka melumpuhkan penyamun-penyamun itu dengan melukai saja. Tidak mencabut nyawa mereka. Sebab betapapun jua, mereka umumnya hanyalah orang suruhan. Tuanku Nan Renceh tidak menurunkan tangan kejam, karena umumnya lawan mereka di bukit itu kepandaiannya hanya tingkat menengah ke bawah saja. Mereka baru akan menjadi sangat sulit kalau berhadapan dengan salah satu dari ketiga murid Tambun Tulang atau dengan harimau Tambun Tulang itu sendiri. Mereka tak habis pikir, kenapa sampai saat itu Pandeka Sange maupun harimau Kumbang masih tidak menampakkan diri memimpin penyergapan. Tak satu pun di antara mereka yang mengetahui bahwa harimau Kumbang telah mati dalam goa. Sementara Pandeka Sange kini lebih suka mempertahankan diri di dekat gurunya dalam goa daripada berkelahi di luar. Di dalam goa berbentuk terowongan rahasia itu, Pandeka Sange telah menarik seluruh pengawalan dari jalan yang berada di dalamnya. Dia mencabut batu penghalang kunci seluruh perangkap yang ada di terowongan tersebut. Mulai saat itu, siapa saja yang lewat di sana, bila menginjak lantai yang berhubungan dengan perangkap, pasti akan celaka. Tak seorang pun yang akan dapat menduga bahwa lantai yang dia pijak sebenarnya berhubungan dengan pesawat perangkap. Sebab lantai itu sama saja di mana-mana. Tak ada bedanya. Semuanya terbuat dari batu gunung yang dingin dan kasar. Di dalam kamar di mana Siti Nilam dan Putih Nuri ditahan, kedua gadis itu masih tetap mengitari kamar tersebut inci demi inci dalam usaha mereka untuk mencari lobang meloloskan diri. Tiba-tiba Putih Nuri tersurut, dinding yang dia raba tiba-tiba terlihat bergeser. Siti Nilam yang berada tak jauh darinya segera mendekat. Mereka mundur menjauh dari batu yang bergeser itu. Dinding itu bergerak, makin lama makin lebar. "Pintu," bisik Siti Nilam. "Ya pintu," kata Putih Nuri. Mereka masih tegak di tengah ruangan, di dekat mayat istri Datuk Sipasan. "Menanti reaksi kalau orang," bisik Putih Nuri. "Ya, tak ada orang. Tunggu dulu." Putih Nuri akan bertanya, apalagi yang ditunggu untuk melarikan diri, tapi pertanyaannya terhenti tatkala pintu batu itu bersuara lagi. Mereka jadi terkejut dan tegak mematung. "Pintu itu menutup lagi," ujar Siti Nilam. Pintu batu itu memang tertutup lagi dengan sendirinya. Dengan suara agak berderam, pintu itu merapat. Nampaknya pintu ini dibuat sedemikian rupa sehingga ketika tertutup tak kelihatan bekasnya sedikit pun. Bahagian mana yang Putih pegang tadi, hingga dia terbuka? Saya tak tahu dengan pasti. Tapi rasanya di bahagian ini. Putih Nuri lalu berjalan ke dekat dinding yang dia rosok-rosok tadi. Tangannya kembali merosok bahagian itu. Ada sebuah batu yang agak goyah pada dinding. Ketika tangannya menekan bahagian itu, kembali suara berderam itu terdengar. Benar saja, dinding itu kembali terbuka sehingga membentuk pintu. "Inilah kuncinya," ujar Siti Nilam perlahan. Pintu itu terbuka makin lebar. Kini mereka tegak mendekat. Mereka menolongokkan kepala keluar, melihat jalan di depan kamar itu. "Tak ada orang," kata Putih Nuri perlahan. "Iya. Kita pergi." Sebelum Siti Nilam menjawab, pintu batu itu menderam lagi. Siti Nilam menarik tangan putih itu ke tengah ruangan kembali. Pintu batu itu kembali tertutup rapat. "Kita bisa pergi sekarang." Putih itu bersuara. "Ya, kita memang bisa pergi setiap saat. Tapi bahaya juga bisa mengancam setiap saat. Tapi di luar tak ada seorang pun." Nampaknya memang tidak. Tetapi yang lebih berbahaya adalah perangkap yang mereka pasang. Bukankah tadi sama kita lihat perangkap itu? Saya yakin pada apa yang diucapkan oleh Pandeka Sange, bahwa di jalan tersebut perangkap tidak hanya satu atau dua.
Saya yakin jauh lebih banyak. Kita tak mengetahui sedikit pun di mana letak perangkap itu. Tak ada tanda-tanda. Tak ada petunjuk. Salah langkah, pasti mati konyol. Apakah kita akan tetap menanti di sini? Buat sementara itulah yang terbaik kita lakukan, Putih. Bagaimana kalau mereka datang kemari untuk mencelakai kita? Lebih baik kita nanti mereka di sini, dan siap untuk mempertahankan nyawa, daripada mati konyol di luar sana. Siapa yang akan kita nanti untuk membantu kita? Siti Nilam memandang pada Putih itu. Dia tersenyum, tapi Putih itu memandang padanya dengan wajah cemas. Putih, tak usah cemas, saya tahu tunanganmu yang bernama si Giring-Giring Perak itu adalah lelaki yang sakti. Dia pasti datang kemari membebaskanmu. Dia takkan membiarkan tunangannya berada lama-lama di tangan musuhnya. Mari kita sama-sama berdoa agar dia cepat sampai kemari. Sebelum penyamun-penyamun itu datang mencelakai kita. Tapi dia juga bisa celaka oleh perangkap itu. Kita berusaha keluar memberitahukannya. Kalau kita keluar dari kamar ini, Putih, itu hanya akan menyusahkan tunanganmu. Percayalah, dia pasti akan selamat dari segala perangkap yang dipasang di goa ini, saya yakin akan hal itu. Putih Nuri menatap Siti Nilam dalam-dalam. Kemudian suaranya terdengar perlahan. Apakah kau benar-benar yakin, Siti? Saya yakin, Putih. Yakin dan berharap. Berharap dan berdoa agar dia selamat. Kalau dia selamat, dia pasti akan datang membebaskan engkau. Dan kalau engkau dia bebaskan, tentu engkau tak akan sampai hati meninggalkan aku sendiri di sini, bukan? Putih Nuri berlinang air matanya. Jangan berkata begitu, Siti. Aku tidak lagi menganggap Siti sebagai teman sependeritaan. Tapi sudah merasa Siti sebagai saudara saya. Terima kasih, Putih. Karena itu, tetaplah menanti di kamar ini. Tapi saya khawatir, Siti. Apa yang engkau khawatirkan lagi? Dia akan terperangkap. Saya tak tahu macam apa perangkap yang akan menjebaknya. Tapi saya benar-benar takut. Percayalah. Kalau kita keluar, itu hanya akan menambah berat tugasnya. Bagaimana kalau saya saja yang coba keluar, Siti? Jangan. Tidak apa. Saya akan berjalan di tepi dinding. Saya rasa perangkap itu terletak di tengah goa. Kalau saya berjalan di tepi, mungkin akan selamat. Jangan, Putih. Tetaplah di sini. Tapi Putih Nuri nampaknya memang gadis yang keras hati. Perasaan wanitanya mengingatkan dirinya bahwa tunangannya akan terjebak kalau dia tidak keluar memberitahukan. Dia tak sampai hati anak muda yang dia cintai itu akan mati tersiksa. Alasan kedua kenapa dia harus segera keluar dari situ adalah ingatannya pada ayahnya. Ayahnya Rajoto juga pasti datang untuk membebaskannya. Bagaimana kalau yang masuk pertama ke terowongan ini adalah ayahnya? Dia tahu kepandaian ayahnya tidaklah setinggi tunangannya. Maka dia harus berlari keluar, itulah putusannya. Namun untuk meyakinkan dirinya agar pelariannya tak sia-sia, dia masih bertanya pada Siti Nilam. Apakah menurut Siti, si Giring-Giring Perak dan tuanku Nan Renceh sudah berada di perkampungan di atas bukit? Saya rasa sudah. Sudah beberapa hari berlalu. Mereka pasti telah datang. Kini hanya tinggal menanti. Apakah menurut Siti dia akan bersama teman-temannya? Saya tidak hanya sekedar merasa rasa Putih, tapi saya amat yakin. Dia datang tidak hanya sendiri. Ayah Putih pasti juga akan datang kemari. Dia pasti datang menjemput Putih. Dia takkan mau anaknya celaka sebelum melihatnya duduk di pelaminan. Sebenarnya Siti Nilam memberi jawaban terus terang begini, hanya dalam usaha agar gadis itu tetap bersama dalam kamar tersebut.
Tidak keluar menyongsong bahaya. Tapi dia justru salah duga. Putih Nuri justru bertambah nekat untuk keluar memberitahu ayah atau tunangannya, agar jangan terjebak ke dalam perangkap tersebut. Dengan pikiran demikian Putih ini tiba-tiba menekan dinding yang tadi menyebabkan pintu batu itu terbuka. Benar saja, pintu itu dengan suara menggeram segera terbuka. Sebelum Siti Nilam tahu apa maksudnya, dia segera menghambur keluar. Bukan main terkejutnya Siti Nilam melihat tindakan nekat gadis itu. Dia harus mencegahnya. Dengan segenap tenaga yang ada dia menghambur menahan Putih itu. Dia berhasil menangkap tangannya. Tapi Putih yang sudah bulat tekadnya itu menyentakkan tangannya dengan kuat. Lepas. Dan berlari terus dalam goa itu. Putih. Berhenti. Berhenti. Teriak Siti Nilam mencoba mencegah. Tunggulah di sini, Siti. Saya akan memberitahu pada ayah atau si giring-giring perak. Atau ikutilah langkah saya, kalau saya selamat, Siti pasti selamat, ujar Putih sambil terus berjalan hati-hati di pinggir dinding terowongan. Siti Nilam memang tak punya pilihan lain selain harus diam melihat dari kejauhan. Bukan karena dia tak mau melarikan diri. Tapi dia tahu itu akan sia-sia. Puluhan penyamun menanti di luar. Itu pun kalau dia sempat sampai keluar. Dia yakin Putih itu takkan sampai keluar. Alasan kedua kenapa dia tak mau lari bersama Putih Nuri adalah mayat istri Datuk Sipasan. Seperti yang dia katakan tadi, perempuan itu sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Dia tak sampai hati meninggalkan mayat perempuan itu terbaring dalam keadaan menyedihkan di sana. Kalau dia keluar dari terowongan ini, maka dia harus membawa ibu angkatnya itu untuk dikebumikan secara wajar dan terhormat, sebagaimana layaknya penguburan jenazah seorang muslimat. Dia bukannya tak mencintai si giring-giring perak. Meskipun dia telah bertunangan, tapi apakah dia berdosa kalau tetap mencintai pemuda itu? Dia tak pernah berniat untuk merebut pemuda itu dari Putih Nuri. Bagaimana dia bisa berpikir untuk merebutnya? Sebuah perebutan berarti sebuah perlombaan. Sebuah perlombaan berarti suatu pertandingan. Suatu pertandingan berarti suatu peperangan. Orang akan turun ke medan perang mestilah orang yang telah siap untuk berperang. Berperang dalam perebutan hati anak muda itu juga harus mempunyai persiapan-persiapan. Nah, dalam hal persiapan inilah dia tak punya persediaan sedikit pun. Apa yang harus dia andalkan untuk bertanding melawan Putih Nuri dalam merebut hati anak muda itu? Kaya tidak, berbangsa pun tidak. Cantik. Selama ini yang dia ingat yang berminat padanya hanyalah penyamun-penyamun. Dia tiba-tiba jadi termenung. Ya, hanya para penyamunlah yang selama ini yang berminat padanya. Sementara anak muda dia cintai itu tak sepatah kata pun menyatakan isi hatinya. Jelas dia bertepuk sebelah tangan. Karena itu, dia berdoa dengan sepenuh hati, dengan doa yang paling dalam, agar anak muda itu selamat. Agar Putih Nuri juga selamat, agar mereka berdua menjadi suami istri yang bahagia. Tapi lamunannya tiba-tiba buyar tatkala dari kejauhan sayup-sayup dia dengar suara pekikan. Putih. Pekiknya. Siti, Siti. Sayup-sayup dia seperti mendengar namanya dipanggil oleh Putih. Air mata Siti Nilam tiba-tiba mengerang dan jatuh di pipinya. Putih, himbaunya dengan suara serak. Aneh, dia merasa amat menyayangi gadis itu. Dengan cepat, sambil mengikuti jalan di pinggir dinding, yaitu di mana Putih itu tadi melangkah, dia maju setapak demi setapak. Dia masih mendengar suara Putih memanggil namanya dengan suara lemah. Dalam nada suaranya, Siti Nilam dapat merasakan betapa tersiksanya gadis itu. Makin lama, makin dekat suara itu.
Ketika dia melewati sebuah tikungan, dia terpekik. Suatu pemandangan yang amat mengerikan terlihat di depannya. Putih Nuri kelihatan terbaring di lantai dalam keadaan tubuh yang dipenuhi oleh belasan batang anak panah. Putih. Siti Nilam berlari ke arahnya. Tapi Putih itu berseru, "Jangan berjalan di tengah Siti." Ucapannya baru saja habis, tatkala lantai di bawah kaki Siti Nilam terbuka. Tapi peringatan Putih itu telah menyelamatkan nyawanya. Begitu dia mendengar peringatan itu, tubuhnya melenting persis di saat lubang di lantai itu menganga. Kemudian turun dekat Putih Nuri. "Putih, Putih," hanya itu yang dapat dia ucapkan. Teriakan Putih Nuri yang terakhir, yang telah menyelamatkan nyawa Siti Nilam, nampaknya adalah dari sisa tenaganya yang terakhir. Karena ketika Putih itu dipangku oleh Siti Nilam, dia hanya mampu menggerakkan kelopak matanya sedikit. "Putih, Siti, kau benar. Seharusnya saya tetap bersamamu di kamar itu." "Diamlah Putih. Tenanglah, engkau akan selamat." Putih Nuri tersenyum lemah. Dia tahu ucapan Siti hanya untuk menghibur dirinya. Dia tersenyum lelah dan menggeleng. Seperti sudah ada yang membisikkan padanya bahwa ini adalah akhir perjalanannya. Siti Nilam menangis melihat senyum lelah Putih. Si Putih juga menangis. Siti memasukkan tangannya ke bawah tubuh Putih Nuri untuk memangkunya. "Jangan angkat tubuhku Siti. Semuanya terasa amat sakit. Amat menyakitkan. Dengarlah bicaraku. Ambil cincin di tanganku ini, itu dengan penuh ikhlas kuberikan padamu, Siti. Ini adalah cincin pusaka keluarga kami. Pakailah sebagai kenang-kenangan sampai akhir hayatmu. Cincin ini sepasang. Satu lagi berada pada seorang lelaki. Engkau kini menjadi penggantiku Siti, ambillah." Ujarnya, sambil dengan susah payah dia meletakkan jari-jari tangan kirinya di paha Siti Nilam, agar gadis itu mengambil cincinnya. Siti Nilam menangis, menggeleng. Dengan tubuh terguncang-guncang menahan tangis dia berkata, "Tidak Putih, tidak. Jangan tinggalkan aku." Putih Nuri berjuang mengerahkan sisa tenaganya. Karena Siti tak kunjung mengambil cincin di jarinya, kini dengan sisa tenaganya itu dia sendiri yang menanggalkannya. Kemudian diraihnya tangan kiri Siti. "Tidak. Jangan. Ya Allah, jangan tinggalkan aku, Kak." Namun Putih Nuri melanjutkan usahanya. Meraih jemari Siti, memasukkan cincin itu ke jari manisnya. Kemudian terdengar bisiknya, "Terima kasih kau panggil aku kakak Siti. Kau kini adikku. Terima kasih Dik. Aku bahagia, amat bahagia. Dengarlah Dik, kau kini menggantikan kakakmu ini menjaga giring-giring perak. Ingatlah itu adikku." Disitulah puncak tragis itu. Putih itu meninggal dalam pelukan Siti Yamge menangis terisak-isak. Meski dia seorang pesilat, namun fitrahnya sebagai perempuan tak anggup kehilangan orang yang dia sayangi. Cukup lama dia menangis sambil memeluk tubuh Putih Nuri. Lalu, akhirnya dengan menggigit bibir menahan duka yang menikam hatinya dia memangku tubuh kakaknya itu. Mematahkan beberapa batang anak panah agar tubuhnya bisa diangkat. Gadis itu mati terkena jebakan kedua yang dipasang dalam goa tersebut. Firasat Siti Nilam, bahwa amat sulit bagi seorang manusia untuk selamat keluar atau masuk ke terowongan ini, memang benar.
Bersambung.